Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa qala wa qala wa qala. Yang saya hormati Ketua Panitia IHBN tahun 2023 hadir secara pribadi Bapak Frederick. Jarang-jarang beliau ini bisa hadir di kegiatan. Posisi ketua, kepala desa, tapi sibuknya luar biasa. Kasih semangat dulu untuk Pak Ketua. Jajaran Polsek kami alhamdulillah juga bisa hadir di acara kita pada pagi hari ini. Bahkan ada yang lucu. Tak kira tadi Mas Lutfi ini yang dari Polsek ini termasuk peserta kakang. Ternyata ini Polsek sudah menjelma menjadi seperti peserta kakang dan ayah. Luar biasa. Para tim juri yang saya hormati, para pendamping kakang dan ayu, adik-adik peserta kakang ayu yang saya cintai dan yang saya banggakan, dan tidak lupa juga kepada panitia khusus penanggung jawab kegiatan kakang ayu pada hari ini. Alhamdulillah saya sangat bersyukur dan bangga karena saya berpikir sederhana sekali bahwa lomba kakang ayu ini hanya ada di pendopo saja. Ternyata panitia menyiapkan sedemikian rupa bagusnya sehingga terkesan bukan hanya lomba kakang ayu tapi lomba kesensu. Tidak tahu nanti jalannya seperti apa. Berarti dinilai juga ya jalannya gitu ya. Tapi jangan pernah mencontoh jalannya yang lucu ya. Kayak kemarin gerak jalan itu, wah ini gerak jalan heboh. Ada yang beneran, ada yang ya, menghibur. Tapi adik-adik sekalian, ya, peserta kakang ayu ini harus benar-benar menampilkan ya, seorang narator nanti. Ya. Ini penting untuk saya sampaikan karena tidak hanya penampilannya saja yang akan dinilai, tapi lebih kepada penguasaan materi. Kecamatan Paiton termasuk Kabupaten Probolinggo ini sering saya sampaikan dan ini PR kita bersama. PR kita adik-adik sekalian, para peserta khususnya ya, ada 3 PR besar kita. Yang pertama PR tentang kemiskinan. Ya. Kemiskinan Kabupaten Probolinggo kita masih di ranking 34 dari 38 kabupaten kota se-Jawa Timur. Kalau dibalik berarti ranking 4 kemiskinannya dari bawah. Berarti kemiskinan di Kabupaten Probolinggo termasuk Paiton ini masih bagian dari PR kita bersama. Oleh karenanya adik-adik peserta ini nanti kita berharap bagaimana menggiatkan ekonomi masyarakat, bagaimana pemberdayaan pada masyarakat, bagaimana potensi-potensi kita yang di Paiton ini. Paiton punya 7 desa wilayah pantai, punya objek wisata desa, punya objek wisata
kabupaten punya objek wisata nasional. Saya tidak perlu menyebutkan, tapi adik-adik sudah bisa berpikir mana sih yang sudah masuk objek wisata desa. Objek wisata desa itu objek yang dikelola oleh pemerintah desa. Mana objek wisata kabupaten, berarti mana wisata yang sudah dikelola oleh pemerintah kabupaten. Kemudian ada objek wisata nasional, mana yang sudah masuk kategori objek wisata nasional. Saya tidak perlu menyebutkan karena mungkin nanti bisa saja para juri itu bertanya, sebutkan 2 objek wisata desa. Bisa saja seperti itu. Ya. Sebutkan objek wisata nasional yang ada di Kecamatan Klaten. Bisa saja seperti itu. Nah, kemudian bagaimana adik-adik menarasikan objek wisata ini menjadi sesuatu yang menarik, ya, yang bisa membuahkan nanti kreativitas, inovasi yang bisa, ya, pemberdayaan masyarakatnya, ekonominya meningkat dan seterusnya. Ya. Kemudian PR yang kedua yaitu pendidikan. Pendidikan di Kabupaten Probolinggo ini masih belum yang seperti kita harapkan. Masih rendah pendidikan kita. Rendahnya pendidikan itu diukur dari berapa warga Kabupaten Probolinggo yang masih lulusan di bawah SMP. Itu masih banyak sekali. Jadi ada warga yang masih lulus SD belum melanjutkan ke SMP. Kemudian banyak yang SMP belum melanjutkan SMA. Sementara kabupaten-kabupaten kota yang maju yang lain, strata pendidikan warga masyarakatnya sudah lulusan SMA. Ini termasuk tugasnya, ya, kita bersama. Adik-adik sekalian akan dimintai bagaimana caranya mengajak, ya, keluarganya. Bagaimana cara mengajak lingkungan warga sekitarnya, ya. Bagaimana mengajak masyarakat yang lain setara dengan adik-adik yang tidak melanjutkan sekolah atau yang drop out sekolah bisa sekolah lagi. Yang lulus SD bisa melanjutkan ke SMP. Dan SMP bisa melanjutkan, bisa lulus ke SMA. Begitu seterusnya. Bagaimana caranya? Ya? Kalau Pak Guru, ya, saya pemerintah desa ini sudah mengajak. Nah, biar lengkap ini ngajak semua, maka adik-adik nanti akan kita mintai untuk bersama-sama, ya, meningkatkan pendidikan adik-adik kita, warga kita meningkat dari SD ke SMP, dari SMP ke SMA. Bagaimana caranya? Itulah yang perlu adik-adik siapkan caranya mengajar, ya. Tentu harus banyak belajar dan membaca. Kemudian ada stunting, kesehatan, ya. Itu apa stunting? Ya. Alhamdulillah Kecamatan Peton dari 20 desa hanya ada 1 desa yang menjadi lokus stunting. 19 desa alhamdulillah sudah tidak ada lokus stunting. Kalau 1 desa ini nanti adik-adik bisa mengajak, bisa mensosialisasikan, ya, bisa menyampaikan rasinya dengan bagus, Probolinggo tahun 2024 tidak ada lagi yang menjadi lokus stunting dari 20 desa ini, maka itu 1 desa saya berikan nilai keberhasilannya ada pada adik-adik sekalian. Setuju? Ya. Kemudian yang terakhir kita ingin, ya, ada peningkatan ketertiban berlalu lintas. Ya, itu ada Pak Lutfi dari juri yang nanti akan menilai terkait dengan bagaimana menertibkan para pengguna
ya, kendaraan itu bisa tertib berlalu lintas dan seterusnya. Adik-adik sekalian, satu hal yang ingin saya sampaikan di kalimat terakhir. Siapapun adik-adik yang ikut di dalam kegiatan lomba Kakang Ayu ini, saya berterima kasih dan bangga. Yang kedua, saya berharap siapapun nanti yang terpilih menjadi Kakang Ayu terbaik 1, 2, dan 3 kecamatan akan memfasilitasi adik-adik sekalian, akan menyiapkan adik-adik sekalian untuk menjadi narasumber, menjadi narator, motivator, dan tortor yang lain, ya, bersama dengan pemerintah kecamatan, bersama dengan polsek, bersama dengan dinas pendidikan, bersama dengan pemerintah desa. Adik-adik siap bersama-sama untuk membangun khususnya Kecamatan Paiton ini terhadap 3 PR besar itu menjadi lebih baik. Selamat mengikuti lomba Kakang Ayu dan selamat belajar, selamat menjadi orang-orang yang berprestasi. Yakinlah kalau adik berhasil di tingkat kecamatan ini, boleh jadi adik-adik nanti menjadi narasumber di tingkat kabupaten, menjadi duta di kabupaten. Bisa jadi nanti kalau di kabupaten sudah dipakai dan layak untuk ditampilkan, ya, maka adik-adik bisa jadi nanti menjadi duta tingkat provinsi. Bahkan saya yakin melihat wajahnya, melihat penampilannya, tinggal nanti isinya seperti apa, saya yakin adik-adik bisa menjadi duta nasional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka kegiatan lomba Kakang Ayu pada hari ini Senin tanggal 21 Agustus kami nyatakan dibuka dan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anas Saja. Boleh saya bertanya? Monggo, silakan. Bagaimana perasaan kakak mengikuti kegiatan sekarang ini? Campur aduk antara bahagia, susah, senang, dan lain sebagainya. Apa pesan kakak bertemu dengan peserta-peserta lainnya untuk pertama kali? Awalnya berasa minder karena dari perwakilan lain terasa lebih banyak persiapannya daripada saya. Apa motivasi terbesar kakak mengikuti Kakang Ayu Kecamatan Paiton ini? Karena ada dorongan dari sekolah. Kedua, karena ingin memberikan yang terbaik kepada sekolah, karena sudah begitu banyak memberikan modal, semangat, motivasi, dan lain sebagainya. Tidak ingin mengecewakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rodatus Saada, guru Mansapro Probolinggo, Mansatu Probolinggo. Dalam kesempatan ini, saya membawa Kakang Ayu yang ada di samping saya ini mengikuti yaitu lomba HUT Kakang Ayu RI yang ke-78. Ya, silakan. Alhamdulillah sejak adanya yaitu lomba Kakang Ayu dan pendaftarannya itu kami memilih siswa-siswi yang mempunyai potensi di dalam pertama adalah prestasi yang terutama, kemudian karena Kakang Ayu berada di Kecamatan Paiton,
kami sebagai pendamping eh, melihat dari persyaratan yang ada, yaitu berdomisili di Kecamatan Paiton dengan syarat-syarat yang ada, yaitu tinggi dari masing-masing peserta, diantaranya kalau laki-laki 170, kalau perempuan yaitu 165. Dalam hal ini kebetulan di Mansapro dengan persyaratan itu alhamdulillah memberikan yaitu mengikuti peserta sebanyak 2 pasang Kakang dan Ayu. Ya, baik, terima kasih. Semoga ini menjadi momen yang memajukan generasi muda, terutama yaitu di Man 1 Probolinggo. Man 1 Probolinggo, Ahsan, ahli dan santun.